veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini, seorang TKW Taiwan tertipu hingga 200 juta rupiah. Pelakunya tidak lain adalah temannya sendiri. Berikut modusnya. Diliput dari Faisal Sohkom, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin kalimat inilah yang tepat untuk menyatakan nasib PMI atau pekerja migran Indonesia Taiwan asal Cirebon ini. Seorang pekerja migran Indonesia bernama Mbak Sofia mengaku beliau tertipu temannya hampir 194 juta rupiah dengan alasan diajak bekerja sama bisnis perkayuan, yaitu oleh teman yang dikenalnya di Taiwan. Nah, jadi dulu itu diajak sama teman, dia bilang sih ada bisnis kayu yang bekerja sama dengan anggota polisi. Ungkap Mbak Sofia mengawali ceritanya. Menurut pengakuan Mbak Sofia sendiri, kejadian tersebut bermula dari teman Mbak Sofia yang mengaku bernama Mbak Fatona asal Indramayu. Jadi mereka itu sama-sama bekerja di daerah Tainan, Taiwan, guys. Nah, jadi awalnya Mbak Fatona ini ya mengatakan sama Mbak Sofia gitu ya, kalau dia itu ada perusahaan perkayuan yang bekerja sama dengan anggota polisi begitu, guys. Nah, Mbak Fatona ini mengatakan kalau saat ini itu perusahaannya sedang melakukan penebangan kayu alas roban dan kekurangan dana. Nah, akhirnya Mbak Fatona ini berinisiatif meminta bantuan gitu ya, atau pinjaman sama Mbak Sofia ini, guys. Dan Mbak Fatona pun berjanji dalam waktu 1 minggu uang akan dikembalikan, guys. Entah apa yang ada dalam pikiran Mbak Sofia ini ya, guys. Meskipun dia itu tidak punya uang, tapi dia itu merasa kasihan dan akhirnya mencarikan uang dengan meminjam ke sana ke sini. Jadi seperti kayak orang dihipnotis, guys. Dia itu padahal dia sendiri itu tidak punya uang, tapi dia karena merasa kasihan, akhirnya dia dibela-belain meminjam uang ke sana ke sini ya, untuk bisa membantu Mbak Fatona ini, guys. Nah, menurut pengakuan Mbak Sofia, selain meminjam uang ke teman-temannya, ia juga meminjam uang ke bank, ke rentenir, dan juga pinjam ke majikannya. Dia pun mengaku kalau di total itu jumlah pinjamannya sekitar 194 juta rupiah. Belum lagi denda dari pinjamannya ke rentenir yang dikirimkan lewat pengadilan. Jadi hampir 194 jutaan sama dendanya. Semua 4 bank, 2 rentenir sama teman-teman dan pinjam majikan, kata Sofia. Nah, jadi sebenarnya Mbak Sofia awalnya juga ragu sih dengan bisnis perkayuan, ya sebagaimana diceritakan oleh Mbak Fatona ini. Akan tetapi setelah Mbak Fatona mengaku kalau suami dan anaknya juga tahu tentang bisnis tersebut, dan mengatakan kalau anggota polisi tersebut itu pernah kenal di PT, Sofia yang masih lugu akhirnya pun luluh juga hatinya dan bersedia membantunya dengan ikhlas meski tidak dikasih imbalan apapun oleh Mbak Fatona. Lebih lega lagi ketika Mbak Fatona mengiyakan permintaan Mbak Sofia yang mengatakan akan meminjam uang 50 juta jika uangnya cair. Karena itulah Mbak Sofia membantu Fatona mencairkan uang meskipun dengan cara meminjam. Namun setelah uangnya dikirim, Mbak Fatona itu justru malah menghilang atau kabur. Dan saat dihubungi Mbak Sofia, ia mengatakan kalau dia juga terkena tipu. Dan terakhir, dari bulan Januari hingga bulan April, Mbak Fatona tidak lagi membalas chat dari Mbak Sofia. Kemudian bulan Mei malah diblokir olehnya. Akhirnya Mbak Sofia menghubungi Mas Faisal Soh untuk meminta bantuan. Siapa tahu ada solusinya.
Nah, jadi di sini itu ada dua korban sekaligus ya guys. Yang pertama Mbak Sofia, yang kedua Mbak Fatona. Jadi dua-duanya itu korban sebetulnya. Ya awalnya sih memang Mbak Fatona inilah dia korban pertama yang dimana dia itu mengaku berkenalan dengan seorang polisi dan diajak bekerja sama untuk membuka perusahaan perkayuan guys. Nah, jadi awalnya Mbak Fatona ini dimintain uang sama Pak Polisi, ya katanya polisi, entah itu benar atau tidak ya guys, biasanya modus sih kebanyakan. Itu dimintain uang 100 juta lebih untuk membuka suatu perusahaan perkayuan guys. Nah, kata Pak Polisi lagi itu kekurangan dana ya, katanya lagi ada penebangan kayu di hutan belantara atau bagaimana itu tadi. Ya udah, akhirnya Mbak Fatona itu karena dia tidak punya uang ya, karena ratusan juta pun sudah dikasih ke dia. Karena dia nggak ada pilihan lain, akhirnya dia meminjamlah uang sama Mbak Sofia. Mbak Sofia pun awalnya ragu gitu, kayaknya ini bisnis abal-abal gitu kan. Tapi entah kenapa, karena melihat Mbak Fatona ini seperti memelas gitu kan, kasihan. Bahkan Mbak Fatona pun meyakinkan gitu nanti kalau uangnya sudah cair akan dikasih tambahan 5 juta begitu. Ya udah, akhirnya tidak berpikir panjang karena dia merasa kasihan, dia pun meminjamkanlah uang itu sama Mbak Fatona gitu guys. Nah, karena mereka itu sebetulnya teman deket ya, ketemunya sih di Taiwan, tapi memang sudah akrab banget, udah deket banget. Bahkan kalau ada masalah itu mereka sering sharing atau berbagi gitu kan. Ya karena Mbak Sofia ini ya nggak berpikir panjang, ini mah temen nggak mungkin deh nipu kan gitu kan guys. Ya udah gitu kan, akhirnya dipinjamlah uang, tapi setelah beberapa bulan itu tidak ada kabar, bahkan Mbak Fatona ini malah kabur guys. Bahkan bulan Mei kemarin itu malah nomor HP-nya langsung diblokirnya. Akhirnya Mbak Sofia pun kebingungan, ini harus cari kemana gitu kan, karena nomornya udah diblok. Dan dia pun tidak tahu Mbak Fatona itu pergi kemana. Akhirnya dia meminta bantuan sama Mas Faisal Soh. Nah, menurut cerita Mbak Sofia ini, sebelumnya itu Mbak Fatona sebetulnya sudah pinjam ke beberapa tempat guys. Bahkan sama rentenir, sama temennya, sama majikannya. Itu untuk bisa memenuhi permintaan si polisi tadi guys. Nah, pas terakhir ditelepon, si Mbak Fatona ini menceritakan kalau dia ternyata juga ditipu sama Pak Polisi itu tadi guys. Ya, kita juga nggak tahu ya harus ngomong bagaimana, karena sebetulnya kejadian seperti ini itu sudah sering sekali terjadi. Nah, ini pelajaran bagi teman-teman ya untuk lebih berhati-hati jika berkenalan dengan seseorang di sosial media, yang dimana kita tidak tahu ya seluk-beluknya atau asal-usulnya. Tiba-tiba kalau dia sudah mau meminjam uang, mending sudah putus hubungan saja dengan mereka, karena ini sudah pasti akan menipu guys. Ya, kita doakan buat Mbak Sofia dan Mbak Fatona, semoga saja nanti ada jalan keluar gitu ya, atau ada bantuan untuk bisa mendapatkan uang itu kembali gitu. Karena kan itu tidak sedikit guys, itu ratusan juta loh. Kalau kita kerja sebagai TKW itu butuh beberapa tahun untuk bisa mendapatkan uang segitu banyak. Masa sih uang segitu banyak mau dilepaskan begitu saja, kan sayang banget ya. Ya pokoknya doakan yang terbaik buat mereka berdua. Semoga saja Mas Faisal Soh nanti bisa memberikan bantuan atau solusi atau mungkin arahan langkah apa yang harus bisa diambil begitu guys. Ya semoga saja ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya guys ya, khususnya para TKW. Memang sasaran empuk sih bagi mereka, karena kejadian ini tuh nggak cuma sekali loh guys, ini sering banget. Dan biasanya para korban ini saat dikasih tahu itu mereka nggak percaya gitu guys.